Halo semuanya, kembali lagi di channel Jikuk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing sebuah tablet yang menarik banget. Ini adalah tablet dari Samsung yang sekarang harganya udah murah banget ya, udah turun di angka 1,7 jutaan. Ini adalah Samsung Galaxy Tab A9. Tablet ini udah menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G99 ya. Udah cukup kenceng dan harganya ini murah banget di 1,7 jutaan. Udah dapat sebuah tablet dari Samsung guys ya. Jadi ini menarik banget buat kalian beli guys ya. Oke, langsung aja kita coba unboxing tabletnya. Dan untuk link pembeliannya ya, buat kalian yang minat, kalian langsung aja cek di link di deskripsi video ini ya guys ya. Oke, ini dia tabletnya guys ya, dan ini baru ya, ini BNIB dan garansi resmi tentunya ya. Kemudian di dalam sini cuma dapat USB Type-C to Type-C ya, dan juga kartu garansi dan juga kitab-kitabnya. Udah itu aja. Berarti ini nggak dapat kepala charger ya. Jadi ya ini sama seperti HP-HP-nya Samsung yang lain, di tabletnya juga nggak dapat charger guys. Oke, ini dia Samsung Galaxy Tab A9-nya ya. Ini tab mini ya. Jadi bukan tab yang ukurannya gede di 10 inci, tapi ini di sekitar 8 incian. Ini pas pertama aku pegang itu kerasa dingin ya. Sepertinya ini pakai metal atau plastik cuy. Sepertinya ini di bagian ininya metal dan bagian ininya plastik guys ya. Soalnya ini kerasa solid dan juga kerasa dingin ya. Dan ini bentuknya juga cukup compact ya. Ini enggak terlalu gede, di sekitar 8 inci. Oke, ini desainnya mengingatkan aku sama si Realme Pad Mini ya. Ukurannya segini, mirip-mirip, tapi beda di bagian kameranya. Wah, ini ukurannya enak banget ya buat main game ataupun buat nonton, buat multimedia lah ya. Ini cocok banget ya. Nah, di bagian belakang di sini ada sebuah kamera yang beresolusi 8 megapiksel ya. Kemudian di sini ada logo Samsung. Untuk sampingnya di sini ada tombol power, tombol volume up, volume down, dan juga mikrofon. Kemudian di sini ada speaker, ada mikrofon lagi, USB-C, dan masih ada lubang jack audio. Kemudian di samping sini ada SIM tray, dan ini ternyata untuk micro SD saja guys ya. Jadi ini belum support SIM ya. Jadi ini cuma WiFi only ya. Tapi wajar banget di harga segini cuy. Kemudian di bagian atas di sini ada speaker lagi. Jadi udah stereo speaker ya untuk speakernya. Dan untuk kamera belakang, kamera depannya ini beresolusi 2 megapiksel. Ya ini sayang banget sih, harusnya yang 8 megapiksel itu di depan ya. Soalnya tablet paling sering dipakai ya kamera depannya daripada kamera belakangnya guys ya. Dan untuk layarnya ini belum ada anti gores bawaan ya. Jadi kalian harus beli lagi atau nggak pakai ya. Ini dia Samsung Galaxy Tab A9. Wah, ini kompleks ya bentuknya. Nanti di sini aku bakal coba untuk install aplikasi dan juga tes gaming dan lain-lainnya ya guys ya. Kalian tunggu aja di sini. Oke, ini dia Samsung Galaxy Tab A9-nya. Udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama untuk biometriknya, tablet ini nggak ada fingerprint ya guys ya. Jadi cuma ada pengenal wajah aja. Jadi kita coba tes 1, 2, 3. Oke, cukup cepat. 1, 2, 3. Oke, cukup cepat ya. Kemudian di sini untuk softwarenya udah menggunakan software terbaru ya di One UI versi 6.1 dengan Android versi di Android 14. Untuk penyimpanannya di sini udah terpakai sekitar 16 GB dari 64 GB totalnya. Kemudian untuk layarnya ini menggunakan panel TFT LCD guys ya. Jadi bukan IPS, tapi pas aku lihat ini untuk kualitasnya ini setara IPS sih guys ya. Mirip-mirip IPS untuk kualitasnya. Dan untuk ukurannya ini di 8,7 inci ya. Jadi nggak terlalu gede, tapi kalau dibandingkan dengan HP itu masih lebih gedean ini ya guys ya. Nah, ini jika dibandingkan dengan sebuah HP, jadi udah termasuk cukup gede daripada HP. Dan untuk resolusinya ini masih HD di 800 x 1340 pixel. Jadi bukan yang tajam-tajam banget, tapi ya masih oke lah ya untuk layarnya, untuk nonton ataupun untuk main game. Ini masih cukup oke untuk layarnya. Dan untuk refresh rate-nya sayangnya ini masih di 60 Hz guys. Kemudian untuk UI-nya di sini aku sih suka banget ya. One UI kerasa ringan, kerasa simple, kerasa enak banget dipakainya. Dan ini juga untuk multitaskingnya juga cukup bagus ya. Nah, yang paling aku suka di sini ada taskbar-nya di bagian bawah ya. Jadi mirip-mirip seperti tablet-tablet mahal. Jadi kita gampang pindah-pindah aplikasinya melalui taskbar ini guys ya tuh.
Oke, jadi ini cukup oke sih. Dan untuk split screen pastinya ini bisa ya split screen, dan juga ukurannya juga ini bisa diubah-ubah. Kemudian di sini juga kita masih bisa buka satu aplikasi lagi guys ya, lewat samping sini. Jadi kita bisa buka lagi aplikasi. Jadi bisa buka 3 aplikasi sekaligus guys ya. Jadi ini lumayan banget sih ya. Dan ini masih lancar buat multitasking 3 aplikasi sekaligus guys. Kemudian kita coba cek untuk device infonya. Nah, di sini untuk SoC-nya ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang biasanya itu dipakai di HP-HP harga 2 jutaan, dan performanya ini udah lumayan banget ya Helio G99. Kemudian untuk screen-nya ini di 1340 x 800 pixel, masih 60 Hz. Untuk penyimpanannya ini RAM-nya cuma 4 GB aja dengan internal di 64 GB aja ya. Jadi cukup kecil. Mungkin ini salah satu kekurangan dari tablet ini. Tapi menurut aku ini wajar banget sih ya untuk harga 1 jutaan. Nah, kemudian untuk kameranya ini 8 megapiksel ya. Dan untuk kamera depannya ini cuma 2 megapiksel. Untuk baterainya ini di 5100 mAh dengan pengecasan di 15 watt. Nah, untuk baterainya di sini aku udah tes ya, dapetin SOT di 7 jam 30 menit ya. Ini untuk penggunaan main game, untuk nonton, dan untuk sosial media. Ya, menurut aku ini masih cukup oke lah ya untuk baterainya. Kemudian untuk sensor boxnya kita coba lihat. Nah, di sini untuk sensornya ada 3 yang absen ya, termasuk giroskop, sensor suhu, dan juga sensor tekanan. Kemudian untuk multi touch-nya kita coba cek. Di sini bisa sampai 10 sentuhan guys ya. Jadi ini cukup mantap banget ya untuk multi touch-nya. Kemudian kita coba cek untuk skor Antutu benchmark-nya ya. Di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 370 ribuan poin. Ya, ini cukup oke sih ya, walaupun belum tembus ke 400 ribuan poin, soalnya RAM-nya cuma di 4 GB aja guys. Kemudian untuk storage-nya di sini tembus sampai 32 ribuan poin ya. Ini udah mantep banget, udah menggunakan UFS kepala 2 guys ya. Untuk performa sehariannya menurut aku ini masih cukup oke ya guys ya. Ini masih kerasa satset, masih kerasa enak buat buka tutup aplikasi. Dan untuk multitasking juga ini masih cukup oke guys ya, asalkan jangan buka aplikasi terlalu banyak ya, soalnya RAM-nya cuma 4 GB. Untuk main game di sini aku bakal ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends ini bisa kebuka di settingan grafik ultra ya, di 60 fps ya, soalnya layarnya ini masih di 60 Hz aja. Dan untuk gameplaynya ini stabil banget ya, di angka 60 fps, nggak ada frame drop sama sekali yang aku rasain. Jadi ini udah mantep banget untuk main game Mobile Legends. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa kebuka di smooth ultra ya, jadi mentok di angka 40 fps aja, dan di sini juga stabil ya di angka 40 fps. Tapi sayangnya untuk giroskopnya ini nggak ada giroskop ya, jadi nggak bisa menggunakan giroskop. Untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps dan dapetin rata-rata fps di angka 28,9 fps. Nah, ini FPS-nya belum setinggi Helio G99 di HP lain ya, atau di sebuah HP ya. Soalnya RAM-nya ini kecil, cuma 4 GB aja. Tapi ya untuk sekedar main ini masih playable guys. Dan untuk suhunya ini adem guys ya, cuma di angka 38-40 derajat Celcius aja. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas. Dan untuk kualitasnya menurut aku ini agak sedikit kurang ya, agak sedikit cempreng. Ya, tapi untuk harganya menurut aku ini masih ya oke-oke aja lah ya. Oke, yang terakhir kita coba tes untuk kameranya. Nah, ini kameranya yang beresolusi 8 megapiksel. Ya, fitur-fiturnya minim banget ya seperti ini. Untuk videonya ini cuma bisa di Full HD di 30 fps aja, dan fitur lainnya seperti ini. Kemudian untuk kamera depannya di sini beresolusi cuma 2 megapiksel aja ya. Ini burik banget cuy. Nanti untuk sampel foto dan videonya akan aku tampilkan ya. Dan ini untuk fiturnya. Untuk videonya ini bisa di... Wah, ini nggak bisa disetting cuy. Oh, di HD aja. HD di 30 fps. Berarti di 720 pixel aja. Untuk perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab A9 ya, di resolusi Full HD di 30 fps. Ya, untuk kualitasnya ini
memang sangat-sangat kurang ya, soalnya kan ini tablet, jadi kalian gak usah mikirin ini sih. Ini dia untuk perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A9 ya, di resolusi 720-30 fps. Ya ini asal ada aja sih ya buat video call, ya masih kelihatan walaupun gurih guys. Oke, mungkin situ aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Samsung Galaxy Tab A9. Ya menurut aku di harganya yang sekarang udah murah di angka 1,7 jutaan, menurut aku ini layak banget buat kalian beli ya, terutama buat kalian yang nyari performa. Untuk main game tipis-tipis juga masih oke, untuk nonton dan juga untuk ya kebutuhan-kebutuhan multimedia ini masih cukup oke guys ya di harganya. Apalagi untuk bocil ya, ini masih cocok banget buat kalian beli. Oke, mungkin situ aja untuk video unboxing dan sedikit tes kali ini. Terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video berikutnya.